Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-40. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-40. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-39. Iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Renungan hari ini berjudul Setia dan Tidak Dilupakan, ditulis oleh Leslie Koch. Beranjak dewasa, Sin tidak terlalu mengenal apa artinya memiliki keluarga. Ibunya sudah meninggal dunia dan ayahnya hampir tidak pernah berada di rumah. Ia sering merasa kesepian dan terlupakan. Namun sepasang suami istri yang tinggal di dekat rumahnya mengulurkan tangan kepada Sin. Mereka membawa Sin ke rumah mereka dan menjadikan anak-anak mereka sebagai kakak baginya. Semua ini membuat Sin yakin bahwa ia dicintai. Mereka juga membawa Sin ke gereja dan sekarang ia sudah menjadi pemuda yang percaya diri dan memimpin kaum muda di gerejanya. Meski pasangan tadi berperan penting dalam mengubahkan hidup seorang anak muda, apa yang mereka lakukan untuk Sin tidak banyak diketahui oleh jemaat gereja. Namun Allah tahu, dan saya yakin bahwa kesetiaan mereka akan dihargai suatu hari nanti. Seperti dengan orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar pahlawan iman di Ibrani pasal yang ke-11. Pasal tersebut dimulai dengan nama-nama besar dalam kitab suci hingga berlanjut dengan menyebut tentang sejumlah orang yang mungkin tidak akan pernah kita kenal, tetapi yang dipuji karena iman mereka yang memberikan kesaksian yang baik. Penulisnya pun berkata, dunia ini tidak layak bagi mereka. Jadi sekalipun perbuatan baik kita mungkin tidak diketahui orang lain, ingatlah bahwa Allah melihat dan mengetahuinya. Apa yang kita lakukan bisa jadi terlihat sepele, sebuah perbuatan baik atau perkataan yang menguatkan. Tetapi Allah dapat memakainya bagi kemuliaan namanya, menurut waktu dan caranya sendiri. Allah tahu walaupun orang lain tidak. Sahabat ODB, perbuatan sederhana apa yang dapat Anda lakukan bagi seorang hari ini?
Lalu bagaimana Anda dapat mengingatkan diri sendiri bahwa Allah mengetahui hati dan perbuatan Anda? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tunjukkanlah terus kepadaku apa saja pekerjaan baik yang telah Engkau persiapkan untuk kukerjakan, dan berilah aku iman untuk melakukannya semata-mata bagimu. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.